Bapa, kalau bukan karena anugerah-Mu, tidak mungkin kami ada saat ini sebagaimana kami ada dan menyebut diri sebagai anak-anak-Mu. Kalau bukan karena anugerah-Mu Tuhan, tidak mungkin kami mengenal Engkau Allah pencipta dan Allah penyelamat kami, orang-orang yang harusnya binasa. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk terus mengingat ini. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, berdasarkan ingatan kami ini, berdasarkan pengenalan kami menjalani hidup untuk terus boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup mengasihi-Mu. Hidup mengasihi apa yang Engkau kasih. Dan pagi ini Tuhan, ketika kami datang ke gereja, Engkaulah yang telah membawa kami. Dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah untuk kami. Melalui kebenaran firman yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada Tuhan, untuk boleh menyampaikan sejelas mungkin di dalam anugerah-Mu. Dan tolong kami semua umat-Mu, buka hati pikiran kami. Bukan saja kami paham, tapi kami mau melakukan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara kembali dihimbau supaya saudara yang belum daftar dan akan hadir dan sebaiknya hadir, ya. Kalau ngomong the true hope and blessing, ya hari Rabu itu salah satu true hope and blessing yang sudah Tuhan sediakan. Jadi mari datang nikmati berkat Tuhan. Yang belum daftar, daftar. Kalau sudah coba daftar nggak bisa, cari bantuan KTU atau hamba Tuhan ya untuk bisa daftar. Hari Rabu 6:30 mulai kebaktian. 1 jam sebelumnya dimulai dengan ramah-ramah. Baik saudara, pada hari ini tema kita yaitu dari ketidakmampuan mengampuni menuju pengampunan. Saya akan bacakan dari Matius pasalnya yang ke-6 ayat 12. Satu ayat saja. Satu bagian dari doa Bapa kami, doa yang sudah kita ucapkan tadi. Ya, kalau dari yang saya dengar semua mengucapkan. Saya nggak tahu ada yang tidak mengucapkan nggak ya. Tapi dari yang saya dengar semua mengucapkan. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, tema kita memang hari ini cukup berat saudara. Sekali lagi bukan untuk dipahami, tetapi untuk dilakukan. Berat saudara. Kalau kita sungguh-sungguh memikirkan, ini bukan sebuah tema yang mudah saudara. Mengampuni. Siapa di antara saudara selama hidupnya, sampai saat ini, tidak pernah mengampuni? Tidak pernah mengampuni. Ada Bapak Ibu? Saudara, kalau ada yang angkat tangan, ada yang mau angkat tangan? Saya angkat tangan. Ada yang mau angkat tangan? Saudara, kalau ada yang angkat tangan atau berkata dalam hatinya, saya nggak pernah. Ini saya mikir-mikir saudara ya, kemungkinan itu ada 2. Satu, dia tidak pernah mengalami disakiti oleh orang lain. Mungkin terbalik, saudara. Dia yang nyakiti orang. Orang itu mungkin nggak pernah disakiti, jadi dia tidak pernah kemudian harus mengampuni. Atau yang kedua, memang dia tidak mau mengampuni. Sehingga dia tidak pernah mengampuni. Karena memang tidak mau mengampuni. Atau saudara, siapa di antara saudara yang terlalu sering atau sangat sering mengampuni? Ada lagi yang mau coba angkat tangan? Jangan-jangan ada. Aduh, saya nih Pak. Aduh, sedikit-sedikit harus mengampuni. Sedikit-sedikit harus mengampuni. Ya, mengampuni sedikit-sedikit. Saudara, sangat besar kemungkinan saudara, saya kok ketika memikirkan ini, kalau ada yang angkat tangan, sangat besar kemungkinan saudara,
Anda sudah sangat dekat dengan sorga. Kalau terus-terusan mengampuni, saudara. Sudah sangat dekat dengan sorga. Karena menurut saya hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan ini, saudara. Terus mengampuni, terus mengampuni. Tapi bukankah memang kita sedang dipanggil untuk serupa dengan Yesus? Amin. Nah, saudara, satu fakta ketika kita memikirkan tentang mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu memang bukan perkara yang mudah. Saudara. Tadi pagi saya menyampaikan, saudara, kadang-kadang ada yang berkata begini, oh kalau orang tua misalnya kepada anak, ya, itu akan lebih mudah memberikan kasih. Sampai kadang-kala saya dengan istri saling guyon gitu. Wah, kalau seorang papa kasihnya itu sepanjang jalan. Kadang jalannya buntu lagi. Tapi kalau mama kasihnya sepanjang masa. Hanya masa muda. Guyonnya begitu, saudara. Kadang kita berpikir, wah kalau orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua ketika ada yang berbuat salah pastilah bisa diampuni. Tapi saudara, kalau kita melihat dari kisah yang dicatat dalam Alkitab sampai di zaman modern. Jangankan orang dengan yang tidak mengenal, dengan keluarga sendiri betapa sulitnya pengampunan itu diberikan. Ada begitu banyak kisah, kasus ketika kemudian keluarga tidak bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, perkara mengampuni ini bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi sangat sulit, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, tetapi inilah yang memang dipanggil untuk setiap kita, anak-anak Tuhan. Saudara, ketika kita membaca atau tadi ya saudara, ya Matius pasal 6 ayat yang ke-12 ini, saudara boleh angkat tangan siapa yang tadi waktu doa nggak menyebutkan ayat ini? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada yang melewatkan? Nggak ada ya, semua mengucapkan ya harusnya ya. Atau nggak berani angkat tangan? Saudara, kadang-kala harusnya saudara, saya waktu memikirkan bagian ini, merenungkan, saudara saya tergelitik untuk pada waktu dia sedang tidak mau mengampuni. Ya, lalu dia mengucapkan doa Bapa kami ini. Kira-kira bagian ayat ini diucapkan gak ya? Jadi saudara dan saya, kita ini mungkin saat ini sedang dalam momen, kita ini lagi marah sama orang, lagi gak bisa mengampuni. Tapi kita kan tetap ke gereja dong, oke ya. Kita kan orang Kristen ya, ke gereja. Lalu pada waktu itu kemudian WL ngajak kita berdoa, doa Bapa kami gitu kan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu dan seterusnya. Sampai pada bagian dan kira-kira kita mengucapkan. Saudara, orang Kristen, anak Tuhan, pada waktu dia sedang bergumul dengan mengampuni, dan dia sampai pada ayat ini, harusnya ini menggelisahkan dia. Harusnya membuat dia kemudian bahkan sampai mungkin dia memang saking susahnya dia tidak mau mengucapkan. Karena dia tahu, Tuhan aku belum bisa mengampuni. Kecuali ada orang yang kemudian memang saya katakan tadi ya, dia memang tidak mau mengampuni. Pada waktu dia mengucapkan saja. Tidak ada kemudian dampaknya, efeknya, nggak sama sekali nggak ada artinya buat dia. Kemudian bagian firman Tuhan ini. Sehingga ketika dia mengucapkan dan ampunilah kami, biasa aja. Padahal waktu itu dia sedang marah sama orang, dia sedang kemudian punya niat jahat, punya dendam, ada kebencian. Tapi ketika dia mengucapkan aja. Kenapa? Bisa jadi karena bagi dia, ya ini sebuah kalimat biasa. Tapi anak Tuhan itu beda. Saudara, saya bersyukur kalau saudara tiap kali kemudian membaca bagian ini atau mengucapkan bagian ini di dalam doa Bapa kami. Dan pada waktu itu saudara mungkin sedang bergumul dengan mengampuni dan saudara gelisah, bersyukur. Saya tahu ini memang sulit saudara, membawa kita pada kemudian rasa bersalah. Ketika kita sedang terlibat perselisihan dengan orang, mungkin suami kita, istri kita, mungkin antar kakak beradik, dengan orang yang bekerja pada kita, rekan kerja kita, rekan kita di gereja, teman kita di gereja, tetangga kita, teman kita mungkin di kampus, di sekolah. Kita akan merasa bersalah ketika kemudian kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika kita mengucapkan bagian dari doa Bapa kami. Tapi saudara, mari coba kita perhatikan lebih lagi. Saudara, betapa bagian ini sangat penting. Saudara lihat dari ayat 11. Dari doa Bapa kami ayat 11.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, begini. Jadi sesudah memohon pemeliharaan Allah, kan pemeliharaan, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, ya kan? Maka kemudian dilanjutkan lalu bicara tentang ampuni kami. Kata berikan, kemudian kata ampuni. Saudara, Yesus menghubungkan dua permohonan ini, saudara. Berikanlah dan ampunilah. Seakan-akan Alkitab mau berkata, Yesus mau berkata ketika engkau menyatakan kebutuhanmu akan hal yang paling mendasar, makan dan minum. Maka bicara tentang pengampunan, itu pun hal yang sangat mendasar, yang saudara dan saya butuhkan tiap-tiap hari. Sekalipun Anda yang sedang diet, Anda tetap butuh makan. Sekarang lagi ngetren ya. Apa namanya? Diet. Ada yang jendela 4 jam, ada yang jendela 8 jam. Saya dan Pak Doni 24 jam jendelanya. Tidur aja kami nggak punya. Tapi sekalipun saudara, kita butuh makan dan minum. Nah, kebutuhan yang sangat mendasar ini lalu kemudian dihubungkan dengan ampuni. Ini memiliki kemudian kebutuhan yang sama. Kita butuh diampuni. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ternyata kalimat ampunilah kami. Lalu kalimat selanjutnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada keterkaitan selanjutnya. Ternyata ketika kita mendapatkan pengampunan, hal yang sangat mendasar, bukankah orang lain juga membutuhkan hal yang sangat mendasar itu? Betul tidak? Saya butuh makan. Pak Doni juga butuh makan. Saya butuh diampuni. Pak Henry juga butuh diampuni. Semua kita butuh diampuni. Dan terkadang Tuhan menunjukkan pengampunan itu lewat kita. Permasalahannya saudara, seringkali kita cuma berhenti sampai pada ampuni kami akan kesalahan kami. Kalimat selanjutnya, kita gak mau. Kita bergumul. Udah berdoa masih egois lagi. Tapi itulah manusia, saudara. Saudara, karena itu menarik ketika kemudian memikirkan, merenungkan bagian ini. Saat mengakui kesalahan kita dan memohon pengampunan, Tuhan mengingatkan, kita dituntut untuk mengingat tentang bagaimana kemudian hubungan kita dengan orang lain. Itu pun sangat penting. Saudara, karena itu tidak salah memang ketika seorang teolog bernama Agustinus, saudara, dia kemudian mengatakan bahwa permohonan ini adalah permohonan mengerikan. Kenapa mengerikan? Dia berkata, karena jika kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pada saat yang sama ada keinginan untuk tidak mengampuni orang lain. Itu berarti sesungguhnya kita memohon kepada Allah agar tidak mengampuni kita. Saya akan jelaskan nanti. Tapi itu faktanya, saudara, itu kebenaran. Saudara, seorang pendeta, saudara, hamba Tuhan besar di zamannya, yaitu John Wesley, saudara, ya. Ini gambarnya kira-kira begini, ya. Dan ini seorang jenderal Amerika. Amerika waktu itu kemudian banyak perang, dan ini salah satu jenderalnya, saudara, yang bernama James, mudah-mudahan saya tidak salah mengucapkan, Oglethorpe. James Oglethorpe, salah satu jenderal. Ya, ini perang sana sini pada waktu itu ya. Nah, John Wesley ini melayani di daerah-daerah jajahan Amerika, saudara. Dia bertemu dengan jenderal ini, saudara. Nah, jenderal ini, saudara, terkenal dengan keangkuhannya, arogan sekali, saudara. Kerasnya hati dia, saudara. Karena mungkin satu sisi dia mesti jadi jenderal yang memang keras. Ditempa di dalam peperangan demi peperangan, saudara. Gak ada belas kasihan. Dan karena itu saudara tidak heran ketika kemudian Jenderal James ini berkata, saya tidak pernah mengampuni. Jadi dalam diskusi dia dengan kemudian John Wesley, pendeta John Wesley, dia berkata, saya tidak pernah mengampuni. Kemudian John Wesley berkata, kalau begitu saya harap Anda tidak pernah berdosa. Ya, karena dia tidak pernah mengampuni.
Saudara, sekali lagi, mengapa banyak orang sulit untuk mengampuni? Timothy Keller kemudian berkata, jika kita belum melihat dosa kita dan mencari pengampunan radikal dari Tuhan, kita tidak akan mampu mengampuni dan mengupayakan kebaikan bagi orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita nggak benar-benar sadar, saudara. Saudara, seperti ini ya. Setiap hari Minggu tuh kita datang ke gereja. Ya, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Kita mengadakan pengakuan dosa. Tadi kita di awal sudah kemudian memulai dengan pengakuan dosa. Itu terjadi, saudara, bila kita tuh sadar. Maka kita akan mengaku dosa. Ada nggak orang yang sekedar aja, Tuhan ampuni saya. Tapi nggak ada kesungguhan, bisa saja. Sangat mungkin, saudara. Tapi orang yang benar-benar pada titik kemudian dia merasa rendah, dia merasa kecil, dia merasa kotor. Itu, saudara, dia mesti sampai pada titik yang namanya titik kesadaran. Karena memang dia melihat dirinya. Dan dia berkaca pada firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku ini benar-benar orang berdosa. Dan dia mohon pengampunan, saudara. Maka di titik itu kemudian maka dia akan dengan serius, dengan rendah hati, dia mengintrospeksi dirinya, saudara. Dan akhirnya kemudian dia mengakui dosanya. Ya Tuhan, aku berdosa. Aku sudah melakukan, perkataanku menyakiti dia, perlakuanku ternyata salah. Apa yang menjadi aktivitasku ternyata itu dosa. Tuhan, lalu dia mengaku dosa, mohon pengampunan. Saudara, ini penting sekali sampai pada titik kita sadar, saudara. Banyak orang mungkin mengabaikan bagian ini. Saudara, titik kesadaran itu adalah satu hal yang sangat penting. Titik, saya orang berdosa. Titik, apakah saya mengasihi Tuhan atau tidak? Sadar, saya terpanggil untuk melayani. Dalam banyak hal itu kita perlu ada sebuah kesadaran, saudara. Kalau kita tidak sampai pada bagian itu, kita akan sulit kemudian, jangankan minta ampun, apalagi mengampuni orang, gak bakalan. Saudara, Daud menunjukkannya kepada kita. Ini kisah dari Mazmur 51 ayat 5, Mazmur nomor 51 ini konteksnya ketika Nabi Nathan datang kepada Raja Daud dan memberitahukan dia akan dosanya dia. Lalu di situ kemudian dia menuliskan Mazmur. Saya ambil hanya di ayat 5 dan 6 saja. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukuman. Saudara, perlu sampai pada kita sadar, kita ini orang berdosa, butuh. Saudara, kalau kita berada pada posisi di kita tahu kita butuh pengampunan. Di situ Tuhan akan menuntun kita, mengingatkan kita, orang lain pun butuh pengampunan. Dalam konteks mengampuni, saudara, kalau kita mampu melihat diri kita, saya butuh pengampunan. Maka pada waktu itu kita mengingat ada orang yang bersalah pada kita. Kita akan lebih mudah untuk dengan Tuhan, saya mengampuni. Itu mungkin terjadi, sangat mungkin. Karena dimulai dari diri sendiri di hadapan Tuhan. Mengintrospeksi diri. Kita butuh orang lain pun. Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita dengan jujur dan rendah hati mampu melihat betapa kotornya kehidupan kita. Maka kita akan mampu melihat dosa orang lain dengan cara pandang yang berbeda. Saya perlu katakan berbeda. Karena kita bisa melihat dosa yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Orang yang melihat dosa itu dari sudut pandang yang benar, maka kemudian yang ada adalah belas kasihan, ingin mengampuni. Orang yang melihat dosa yang sama dari sudut pandang yang lain lagi, dia akan mengatakan, memang seperti itu. Memang layak dihukum, memang layak untuk kemudian hal-hal yang jelek yang akan kita omong. Ada pengampunan. Saudara, ingat kisah ketika seorang perempuan yang dikatakan kedapatan berzina lalu akan dilempari dengan batu. Lalu Yesus berkata apa? Yang tidak berdosa dia duluan lempar. Kenyataannya tidak ada. Karena tahu tidak ada yang tidak berdosa. Saudara, kalau kita mampu sungguh-sungguh melihat keberdosaan kita yang membutuhkan pengampunan,
maka kita juga akan bisa melihat dosa orang lain yang juga butuh pengampunan. Jika tidak demikian, saudara, kita akan menganggap diri kita orang yang sangat bermartabat, terhormat, dan lebih baik dari orang lain. Sehingga tidak akan terpikir untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Enggak akan terpikir. Yang ada hanyalah punishment, penghukuman yang akan kita berikan. Saudara, jika kita merasa diri lebih baik dari orang lain itu tidak boleh mendapatkan pengampunan dari kita. Saudara, ini adalah sikap yang membenarkan diri sendiri, sikap superior, sikap yang arogan, congkak, tinggi hati. Dan Allah sangat tidak menginginkan hal ini, saudara. Kitab Amsal berkata setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara catat, kata kekejian disamakan dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Dan orang yang sombong, orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri benar, itu juga kekejian di hadapan Tuhan. Jangan berpikir saudara kalau kita rajin ke gereja, kita tidak mau mengampuni, lalu kita tetap merasa oke-oke saja di hadapan Tuhan. Saudara, karena itu tidak salah ketika Yesus kemudian mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menganggap diri selalu benar, mereka yang kemudian yang mau menghukum perempuan itu. Banyak. Saudara, ada seorang yang berkata satu ungkapan seperti ini, saudara. Lebih sulit mendapatkan pengampunan dari seseorang yang angkuh karena suka membenarkan diri sendiri dibandingkan dengan memarut apel dengan memakai batu untuk mendapatkan jus apel. Saudara yang suka minum jus pagi-pagi, challenge yuk, coba bikin jusnya dari batu. Saya yakin saudara akan bilang, nggak bisa, Pak, susah. Lebih sulit orang yang angkuh yang mau mengampuni, nggak akan terjadi. Sampai seperti itu. Tapi saudara, mari kita coba pikirkan lebih dalam lagi. Saya kembali pada doa Bapa kami ini, saudara. Saudara, ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka sebenarnya kita sedang berdoa seperti ini, saudara. Tuhan, ini serius, kita berdoa serius. Tuhan, perlakukanlah saya seperti saya memperlakukan orang lain. Dalam konteks tidak mau mengampuni. Atau misalnya saudara, kita mungkin akan berkata, Tuhan, saya sudah tidak sabar lagi dengan ingin membalas orang yang sudah menyakiti saya. Perlakukanlah saya Tuhan seperti halnya saya memperlakukan dia. Atau misalnya kita akan berkata, Tuhan, saya akan selalu ingat setiap peristiwa yang terjadi ketika ia membuat saya sengsara. Yang menghancurkan hidup saya. Perlakukan saya ya Tuhan, seperti halnya saya memperlakukan dia. Saudara bisa bayangkan kalau kita berdoa seperti ini pada Tuhan. Doanya sungguh-sungguh lagi. Tapi memang seperti itulah saudara, sebenarnya isi doa dari seorang Kristen yang tidak mau mengampuni sesamanya. Bahkan saudara, bukankah Tuhan Yesus berkata pada waktu engkau akan bawa persembahanmu dan engkau teringat akan kemudian konflikmu, permasalahanmu dengan orang. Lepas dulu korbanmu, lepas dulu persembahanmu, selesaikan masalahmu. Ampuni dia, baru engkau balik dan engkau persembahkan. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana kita dapat memohon pengampunan kepada Allah. Pada Allah yang kudus. Jika kita sendiri sebagai orang berdosa menolak memberi pengampunan kepada orang. Saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini tentu saja saya sendiri secara pribadi langsung teringat pertanyaan dari Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, saya mau ajak kita untuk membandingkan ayat ini dengan satu ayat yang terdapat di dalam
Kejadian pasal 24 pasal 4 ayat 24. Saudara, saya ajak kita buka deh ya, karena ini cuma bagian yang dikatakan oleh seorang yang bernama Lameh. Saya mau baca konteksnya saudara ya. Jadi kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 4 itu sedang bicara tentang silsilah saudara ya. Mulai ayat yang 17 itu LAI memberi judul keturunan Kain, Set, dan Enos. Jadi itu keturunan orang-orang. Lalu masuk pada ayat yang ke-23. Berkatalah Lameh. Lameh ini salah satu ya. Di situ yang disebutkan dari keturunan yang ada. Dia berkata, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh. Perhatikan ya. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain, dihubungkannya dengan Kain, berarti dia tahu konteks Kain. Nanti saya jelaskan. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. 7 kali lipat itu apa yang dibalaskan? Kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maksudnya apa? Kita mundur lagi saudara. Ayat 13. Saudara buka Kejadian pasal 4 ayat 13. Tuhan kasih hukuman kan? Apa? Ya, kasih hukuman ke Kain. Ayat 13, Kain ngomong sama Tuhan. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Nah lihat konteksnya. Ayat 15. Tuhan berfirman. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ini yang dipakai oleh Lameh. 7 kali lipat. Maksudnya begini saudara. Ini si Kain ini jahat sekali. Adiknya gak ngapa-ngapain, tidak berbuat jahat. Habel tidak melakukan kejahatan. Dia cuma iri hati kepada Habel. Iri hati itu bikin dia kemudian jadi begitu jahat. Dia bunuh Habel. Lalu Lameh melihat yang sejahat ini masih dijaga, tanda kutip ya. Dijaga oleh Tuhan. Gak ada yang akan bunuh Kain. Lameh kemudian seakan-akan berkata, yang begitu jahat aja gak dibunuh kok, gak diapa-apain kok. Berarti saya melakukan perbuatan saya karena orang itu memang melukai saya. Orang itu mukul saya bunuh dia. Harusnya gak apa-apa dong. Malah lebih lagi, harusnya saya lebih oke. Karena dia merasa dia lebih oke daripada Kain. Dia membenarkan perbuatan dia, membalas dan membunuh. Saudara, dengan kata lain ketika bicara tentang 77 kali lipat, 77. Ini bicara tentang kesempurnaan. Bicara tentang tidak ada batas, saudara. Maka hal yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. 70 kali 7 itu tidak ada batas. Mengampuni. Saudara, tadi saya katakan, bukankah yang melakukan ini sudah dekat dengan surga? Bukankah memang itu yang dilakukan oleh Yesus? Saudara, betul itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika kemudian Yesus naik ke kayu salib tergantung menanggung dosamu dan dosaku. Tapi permisi tanya, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Dan setiap kali kita datang pada Yesus, bukankah pengampunan selalu kita terima? Berapa banyak manusia yang sudah melakukan dosa? Dan setiap manusia itu yang datang pada Yesus bukankah diampuni? Tak terbatas saudara. Dan disitulah Tuhan memanggil engkau dan saya untuk mengampuni seperti Yesus. Saudara, pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya teringat khotbah minggu lalu saudara Pendeta Fri ketika Yesus mengajarkan sebuah pola dalam hidup. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus saudara untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita sedang menuju pada keserupaan dengan Kristus. Saudara dan saya kita menyebut murid Kristus. Tapi sungguhkah kita mau berusaha, saya mau melangkah hidup serupa dengan Kristus. Dan ketika dalam posisi ini serupa dengan Kristus sebagai murid Kristus, Tuhan meminta ampuni saudaramu, ampuni temanmu, ampuni anakmu,
Ampuni orang tuamu. Adakah kita mau melakukan? Saudara, memang saya tahu sekali lagi, nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Saudara, Allah sedikit pun tidak akan membenarkan orang yang tidak mau memberikan pengampunan. Saya akan tutup renungan pada pagi hari ini, saudara, dengan sebuah kisah. Ini saudara juga tahu, ada di YouTube, saudara, ada di berita. Memang ini di Amerika, saudara. Seorang ibu yang kemudian memaafkan pembunuh anaknya. Nama ibu itu, ya, yang lagi pegang foto, namanya Darlene Farah. Anaknya yang difoto itu namanya Shelby Farah. Lahir tahun 93, mati tahun 2013. Hanya 20 tahun. Apa yang terjadi? Shelby Farah dibunuh oleh James Rhodes. Ya, James Rhodes. Saudara, satu waktu James, ya nggak tahu sebelumnya kenapa dan bagaimana. Intinya dia kemudian masuk ke sebuah minimarket, bawa pistol, lalu kemudian mau ngerampok. Shelby dalam ketakutan dia langsung buka mesin kasir itu, keluarin semua uangnya, dia kasih. Saudara, setelah dikasih, tetap ditembak 4 kali. Meninggal. Singkat cerita, saudara, James Rhodes ditangkap, lalu kemudian dibawa ke pengadilan. Singkat cerita, saudara, dalam kemudian pengadilan yang ada, James dijatuhi hukuman mati. Tapi di pengadilan itu, mama dari Shelby, yaitu Darlene, dia tidak menangis. Tapi dengan jelas, bukan juga dia tersenyum, bukan. Dengan sebuah ketegasan dari seorang ibu, tapi dia masih bisa memberikan pengampunan. Dia memohon kepada hakim, jangan hukuman mati. Kasihlah dia kesempatan hukuman seumur hidup. Jangan langsung mati. Dia punya kesempatan setidaknya. Saudara, itu yang dilakukan. Dia mengampuni, saudara. Mengampuni pembunuh anaknya. Dia berkata jangan. Walaupun pada waktu itu pengadilan kemudian berkata nggak bisa, harus hukum mati. Lalu kemudian pada tahun sekian saya lupa. Akhirnya kemudian ada perubahan. Lalu hukumnya diturunkan menjadi seumur hidup. Saudara, saya ambil cuplikannya sedikit, saudara, pada waktu ada di pengadilan. Suaranya lebih keras. Oke, saya ulangi ya. Karena saya mau. I was so angry, and I want you to know I have forgiven you. And I pray to God that you ask for God to forgive you. And nobody told me I had to forgive you. I was so angry I couldn't focus. I kept trying to figure out how to take you out myself in the courtroom. Saudara, saya ambil contoh dari kisah ini, saudara. Ternyata kita bisa mengampuni, kok bisa. Bisa. Saya selalu memakai satu istilah, saudara. Ketika kasih karunia itu, tadi kita nyanyikan Amazing Grace. Ketika Amazing Grace itu sungguh menyentuh hati kita. Maka yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar bisa terjadi. Bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Allah gak ada yang mustahil. Kita mungkin bisa berkata, gak mungkin aku ampuni dia. Mungkin Anda belum disentuh kasih karunia. Oh, Anda dan saya sudah disentuh hatinya oleh kasih karunia. Gak ada yang mustahil. Anda bisa mengampuni. Pertanyaannya, apakah kita mau melembutkan hati?
Saudara, saya berharap Anda saat ini sedang tidak dendam, sedang tidak marah pada orang. Saya berharap. Tapi kalau ternyata hari ini bukan sebuah kebetulan, tetapi dalam anugerah Tuhan membawamu ke gereja hari ini dan engkau mendengarkan khotbah tentang pengampunan, dan engkau sekarang sedang bergumul tentang mengampuni, lembutkan hati. Memikirkan dari sudut pandang manusia. Enggak mungkin Allah yang Maha Kudus mau mengasihi manusia yang berdosa. Tapi dari sudut pandang Allah yang tidak mungkin. Jadi Dia yang tidak terjangkau dan tidak terbatas mau membatasi dirinya dan rela bisa disentuh oleh manusia. Dia pencipta manusia, tapi Dia membiarkan dirinya disalib oleh manusia. Dia yang tidak berdosa, tapi Dia membiarkan dirinya menjadi dosa, menjadi kutuk karena dosamu dan kutuk. Saudara, berdosa itu manusiawi, mengampuni itu ilahi. Inti dari Injil adalah Allah yang mengasihi manusia yang berdosa. Allah yang mengampuni manusia yang berdosa. Dan manusia itu adalah saudara dan saya. Berapa banyak pun dosamu, seberapa kotor pun dosamu, semua selesai satu kali dan selama-lamanya di kayu salib itu. Saudara, pengampunan itu, bahkan kalau kita benar-benar pikirkan, harus melalui pengorbanan yang sangat mahal. Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, menderita mati di kayu salib. Dan Dia sama sekali tidak layak menerima semuanya itu. Tapi Dia mau karena kasih. Mari saudara, kita tidak akan pernah dekat dengan anugerah. Mari kita coba pahami bagian ini. Kita tidak akan pernah dekat dengan anugerah Allah kecuali kita mau mengakui dosa kita dan berseru memohon pengampunan. Yang kedua, saudara, sehebat apapun saat teduh kita, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun pemahaman teologi kita, sehebat apapun pengetahuan kita akan isi Alkitab, tapi kita tidak akan pernah serupa dengan Kristus kecuali demi Kristus kita memberi pengampunan sepenuhnya dan sebesar-besarnya kepada mereka yang bersalah terhadap kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya minta saudara berespon. Saudara dengar firman hari ini, saudara berespon pada Tuhan. Apa yang mau saudara katakan pada Tuhan? Tuhan secara khusus mau berdoa untuk kami yang sedang bergumul dengan mengampuni. Kami sedang marah, Tuhan. Sangat marah. Sulit bagi kami untuk mengampuni. Tapi firman-Mu pagi ini mengingatkan kami. Kami sudah lebih dulu diampuni. Bukan karena kami layak. Malah sebaliknya, kami sama sekali tidak layak, tapi kami tetap menerima. Tunjukkan pada kami Tuhan bahwa orang yang bersalah pada kami, mereka pun telah mendapatkan pengampunan yang sama dari Engkau. Mereka pun adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Mereka pun adalah orang-orang yang juga membawa Yesus mati di kayu salib. Tolong kami Tuhan untuk mengampuni. Tolong kami Tuhan untuk memaafkan.
Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk kami yang saat ini. Sungguh kami bersyukur kalau saat ini mungkin relasi kami baik-baik saja dengan pasangan kami, dengan anak, orang tua, saudara, teman, rekan kerja. Kami tidak menyimpan dendam. Tuhan terus jaga hati kami untuk selalu mengingat akan kasih-Mu. Sehingga ketika nanti satu saat ketika Tuhan izinkan kami harus mengalami kemarahan dan kami kemudian dituntut untuk mengampuni, kami akan dimampukan untuk bisa mengampuni. Dengan mengingat kami sudah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin.